Hai, welcome back to my YouTube channel Dinamo. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang mitos dan fakta seputar ibu hamil. Penasaran apa aja? Tonton terus videonya dan jangan lupa juga untuk buat subscribe karena subscribe itu gratis. Nyalain loncengnya dan juga jangan lupa untuk like, comment, and share. Jadi kayak aku ini hamil pertama, banyak banget yang bilang gak boleh ini nih, gak boleh itu, gak boleh makan ini, jangan lakuin ini, pamali, gini. Nah, padahal belum tentu semua yang dibilangin itu terjadi kejadian bener. Maksudnya kayak gitu. Jadi banyak orang tuh yang bilang gak boleh makan nanas lah, gak boleh nyetir motor sendirian lah, gak boleh naik pesawat terbang lah. Padahal belum tentu semua yang dikatakan itu ada buktian ilmiahnya. Nah, jadi buat kalian yang hamil, apalagi anak pertama kayak aku, yuk tonton video ini biar tahu apa aja yang sebenarnya, mana yang mitos dan mana yang fakta. Jadi biar kalian itu nggak ragu lagi, terus nggak perlu cemas lagi, apalagi kayak aku, biasanya orangnya agak parnoan dikit gitu. Jadi, ini bener gak sih? Mitos yang pertama, ibu hamil tidak boleh mengecat rambut. Kalau menurut kalian itu mitos atau fakta? Kalau menurut aku pribadi sih kayaknya fakta. Kan kalau mengecat rambut kan ada bahan kimianya. Tapi simak aja nih penjelasannya. Ibu hamil tidak boleh mengecat rambut. Siapa bilang ibu hamil tidak boleh mengecat rambut? Nah, ibu hamil juga perlu gaya dan tampil cantik loh. Dan beruntung mengecat rambut tidak berdampak buruk asalkan dilakukan dengan benar. Hal yang harus diperhatikan sebelum mengecat rambut saat hamil antara lain, yang pertama adalah hindari mewarna rambut mams saat trimester pertama. Mengapa? Karena organ bayi masih sangat berkembang. Tunggulah hingga trimester kedua. Jika mams memilih untuk mewarnai rambut sendiri, kenakan sarung tangan ya. Bukalah juga jendela saat mengecat rambut agar sirkulasi udara lebih baik, juga untuk meminimalkan paparan bahan kimia. Lagi pula, ibu hamil umumnya lebih sensitif terhadap bau, termasuk bau cat yang menyengat, sehingga ventilasi ruangan yang baik dan sirkulasi udara yang cukup dapat mencegah mual. Ketiga, bilas rambut mams secara menyeluruh pada akhir proses. Keempat, highlight rambut lebih disarankan ketimbang mewarnai seluruh rambut. Hal ini karena bahan kimia yang digunakan hanya diserap oleh rambut dan bukan oleh kulit kepala atau aliran darah. Bahwa kehamilan dapat mempengaruhi kondisi normal rambut. Misalnya, setelah dicat, warna rambut jadi tidak terlalu keluar, ataupun rambut menjadi kusut. Karena itu, sebaiknya mams melakukan tes terlebih dahulu dengan pewarna atau perawatan yang hendak digunakan. Bicarakan juga dengan hairdresser untuk saran terbaik. Mitos yang kedua, ibu hamil tidak boleh makan nanas. Kalau makan nanas sih iya kayaknya ya. Itu fakta karena kayaknya menurut aku tuh nanas itu biasanya kan buat orang-orang kalau misalnya masak daging itu kan ada dicampur nanas. Terus kalau misalnya kita bikin sate, nah itu kan juga ada nanasnya biar empuk dagingnya. Terus kalau misalnya kita hamil masih trimester pertama, terus kita makan nanas secara berlebihan juga, pasti kan dia masih gumpalang gitu kan ya, janinnya tuh. Bisa aja kan nanti bisa kayak keguguran atau gimana. Tapi kita lihat ya faktanya kayak gimana. Tidak boleh makan nanas. Nanas dianggap dapat menyebabkan keguguran atau persalinan dini. Padahal buah ini aman dan sehat untuk dikonsumsi selama kehamilan loh mams. Bahkan tidak ada bukti medis yang mendukung pernyataan bahwa nanas membahayakan ibu dan janin. Awal munculnya mitos ini adalah karena bromelain, kandungan pada nanas. Diteliti dapat memecah protein dalam tubuh dan mengakibatkan pendarahan abnormal. Ini memang benar, tapi jumlah bromelain dalam satu porsi nanas tidak akan mempengaruhi kehamilan para mams. Faktanya, mams harus makan antara 7 hingga 10 nanas untuk memicu hal tersebut. Selain itu, kandungan bromelain paling tinggi terletak pada bagian tengah nanas. Jika mams sangat khawatir akan hal tersebut, bisa makan bagian pinggir nanas saja.
Wah, ternyata aku salah juga, salah pengertian juga nih. Ternyata makan nanas itu boleh asalkan yang di pinggir-pinggirnya itu. Ya, pengetahuan baru lah buat kita. Mitos yang ketiga, ibu hamil tidak boleh sauna. Sauna itu meningkatkan suhu tubuh ya. Mitos kali ya. Gak tahu juga sih. Terus kalau misalnya kita lagi sakit, gak enak badan, masa kita nggak boleh mandi air hangat? Ya gimana ya, kalau aku sih, menurut aku sih mitos aja, kayaknya nggak apa-apa sih, tapi coba kita lihat faktanya. Ibu hamil tidak boleh sauna. Ini benar, karena faktanya mams harus menghindari sauna, jacuzzi, dan apapun yang menaikkan suhu tubuh mams lebih dari 102 derajat. Ada kemungkinan kenaikan suhu inti yang signifikan dapat mempengaruhi perkembangan janin, terutama dalam 12 minggu pertama kehamilan. Selain itu, jika tubuh mams terlalu panas atau overheat, akan lebih banyak darah mengalir ke kulit untuk membantu mendinginkan tubuh mams dengan berkeringat. Ini berarti lebih sedikit aliran darah ke organ dalam, seperti otak. Bila mams tidak mendapatkan cukup darah dan oksigen ke otak, ini dapat membuat tubuh merasa lemas. Apalagi saat hamil, perubahan hormonal dalam tubuh dapat membuat mams sering merasa ingin pingsan. Wah, ternyata bener bukan mitos ibu hamil itu harus menghindari sauna. Tapi kalau mungkin mandi air hangat sih boleh, tapi yang anget-anget yang kuku gitu, anget-anget kuku itu gimana ya, pokoknya yang anget-anget gitulah, nggak sampai yang meningkatkan derajatnya tinggi lah ya, suhunya tinggi. Sekian dulu video dari aku. Buat kalian yang merasa masih kurang, silahkan komen di bawah, atau kalian punya mitos lagi atau fakta-fakta lagi, nanti akan aku bahas di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk komen, jadi biar nanti aku juga search juga buat kalian dan ngasih info-info terbaru, mitos dan faktanya untuk ibu hamil. Sekian dulu video dari aku. Thanks for watching, see you next video. Bye.